Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terima kasih Pak. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, segenap pengurus dan warga Nahdlatul Ulama kelurahan Wanajaya Paglaka Murni, kecamatan Cibitung apa Cikarang Barat. Ya wes, segenap keluarga besar Bekasi, bahkan ini tambah juga ada dari Kecamatan Kebayoran Lama. Adik-adik saya, para pelantun sholawat yang semoga dimuliakan Allah. Hadirin hamba-hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dikumpulkan dan dipertemukan dalam suasana bahagia penuh keakraban dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semoga dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti catat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segala keluarga dan sahabat yang juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk berupaya menegakkan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan di yaumul kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Saya diberi waktu lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak ngantuk ya Bu. Ngantuk apa belum? Masih ada yang bertanya kepada saya, kenapa umat Islam Indonesia khususnya warga Nahdlatul Ulama masih saja rajin mengadakan peringatan-peringatan. Saya jawab, lah yang namanya peringatan itu kan khusus bagi yang punya ingatan. Kalau malam ini Masjid Al-Ikhlas mengadakan peringatan, berarti yang datang semua masih punya. Dan oleh karena itu pula, jika nanti ada di antara saudara-saudara kita yang tidak suka dengan peringatan atau menganggap bid'ah peringatan, kita tidak perlu tersinggung. Harap maklum, mungkin orang itu sudah hilang, tapi kalau minuman segini banyak masih ada yang kurang kopinya, berarti panitia kurang. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, bangsa Indonesia ini semua peristiwa selalu mengadakan peringatan. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran, 10 Muharram, bahkan hari-hari kebangsaan warga NU paling sregep mengadakan peringatan. Betul? 17 Agustus peringatan, 28 Oktober peringatan, 10 November, 25 Desember, bahkan dibungkus-bungkus rokok juga ada. Betul? Dibungkus rokok ada tulisan peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang heran, tiap hari Pak RT bakarin rokok, ngisepin rokok, matiin rokok, sudah pada mati rokoknya, RT-nya nggak mati-mati. Berarti peringatan tadi bener apa bohong? Bener apa bohong? Makanya sampai hari ini Nahdlatul Ulama, gudangnya ulama, tidak mengharamkan rokok. Majelis Ulama Indonesia, tempat campur aduknya ulama, juga tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok itu saudara-saudara kita juga, Muhammadiyah, HTI, Salafi, Wahabi, mereka semua mengharamkan rokok.
Tidak apa-apa itu soal perbedaan pendapat. Prinsipnya yang doyan rokok teruskan ngisep rokok, yang tidak doyan rokok nggak usah makan. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi, cuman kopinya nggak ada. Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya mengharamkan rokok, Muhammadiyah mantan ketua umumnya Din Samsudin. Oleh karena itu maka kita semua yang hadir di tempat ini biasakan berbeda pendapat dan tidak usah marah kalau beda pendapatan. Setuju? Sebab apa? Fardunya umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama saling menyayangi, saling mencintai lagi. Kewajiban yang kedua sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan wajib saling menghargai, saling mati bau nggak? Bangkai bau nggak? Tai bau nggak? Hilang baunya itu hanya bisa pakai kopi. Kenapa umat Islam Indonesia senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab mencintai Nabi merupakan salah satu cara bagaimana kita meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuah nikmat jadi orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani." Ana tangerung perkara sapa wong kang anduweni terus perkara iki dalam awake dhewe maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Ayat tilu perkara sing sajelema ngabogaan tilu perkara ieu dina dinina, maka eta jelema bakal ngarasakeun amisna iman. Ngerti enggak? Ada tiga perkara, siapa yang dalam dirinya ada tiga perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau baca Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau ibu-ibu di Pondok Cabe saya tanya ibu-ibu mana yang lebih baik baca Quran apa ngomongin orang? Mereka serempak menjawab baca Quran lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Perasaan gurihan ngomongin orang ya daripada baca Quran. Tetapi kalau saya tanya ibu-ibu di pengajian mana yang lebih lancar, mana yang lebih laris, mana yang lebih ramai, orang yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam 1000 bahasa tidak bicara walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih ramai dibandingkan dengan yang baca Quran. Itu ibu-ibu di Kebayoran Lama. Kalau ibu-ibu Cibitung mah insya Allah tidak sama, lebih parah. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat dibandingkan dengan makan kekenyangan? Dan kenapa salat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Karena belum manis iman. Kopi pun kalau gak ada gulanya gak manis, kurang enak saudara-saudara. Maka harus coba dulu. Pasti. Karena kita perlu merasakan manisnya iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, bisa jadi hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah pun tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan hansip bareng dengan tetangganya.
Allah tidak melarang orang tua cinta anaknya. Allah tidak melarang seorang pejabat cinta jabatannya. Allah tidak melarang orang kaya cinta kekayaannya. Yang tidak dibenarkan kalau cinta istri, cinta suami, cinta anak, harta, jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa saudara-saudara? Allah tidak melarang karena memang Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kok dikandangin begitu? Di hati ibu ada rasa cinta? Lembek sekali. Di hati bapak ada rasa cinta? Mantap, insya Allah nambah bini. Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang sampai datang. Wah, ngapung. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Kanjeng Nabi dawuh, man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa orang yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah, sapa wong kang remen zikir marang Gusti Allah, sahaja lemah anu resep zikir ka Allah, siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah, maka telah terbuka untuknya pintu untuk mencintai Allah. Pintunya untuk zikir kepada Allah, pintunya adalah zikir kepada Allah supaya kita dapat mencintai Allah. Nikmat ibadah kepada Allah kuncinya adalah zikir. Zikir yang mana? Boleh pilih, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar kedengaran suaranya karena menggunakan mulutnya. Zikir khafi tanpa suara tapi ada rasa di hatinya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi, ada dahar, ada khafi. Alhamdulillah malam ini Cibitung berzikir. Duh, alhamdulillah. Corong komat imat ijan. Kenapa saudara-saudara? Sebab Rasulullah pernah bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanatau halummu ila hajatikum fayufunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya pasukan yang sangat banyak, Allah punya polisi dan tentara yang sangat banyak dari kalangan malaikat. Apa tugasnya? Yaltamisuna majalisa dzikri, mencari-cari majelis zikir. Yang malam ini kumpul di sini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bisa jadi jutaan kumpul di tempat ini. Untuk apa? Sengaja mereka datang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang zikir, malaikat ikut zikiran. Ketika ada yang baca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan ketika ada orang yang membaca doa, malaikat semuanya mengaminkan. Mereka hamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Wis pan kon ngomong bae mari nyuwun aja wedi-wedi njaluk apa paling Gusti bakal takon kabeh mari Gusti bakal aja wedi-wedi aja di sini tidak kan kabeh paling kowe mumpung kene pada ngumpul kowe itu. Ngerti apa ora? Prak dari tak anjing ngomong di harapan aing kayak kuaing bajakan kalau hayang naon sia bakal dibikin kabeh naon ka hayang sia mumpung keur di dieu tong era-era tong sieun sia ngerti tak? Silakan kalian minta kepada Allah di tempat ini apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Semua orang yang punya urusan insya Allah urusannya beres. Allahumma.
sebab malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain dengan tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres? Karena dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Bohong mulu. Nyalon yang pertama Maulid Nabi ngasih sambutan, Isra Mi'raj ngasih sumbangan, orang hajatan ikut kondangan, orang sakit kasih bantuan, orang mati walaupun tidak kenal dia ikut nganter ke kuburan. Giliran jadi anggota DPR boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang Maulid dan di Al-Ikhlas gitu nongol-nongol, dia muncul-muncul, dia datang-datang. Makanya kalau ada malam ini tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang di tempat ini, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Sedangkan mereka wakil rakyat dan tokoh masyarakat yang datang cuma musim kampanye waktu pengen dipilih doang, mudah-mudahan pada cepat mari mati. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, Rasul pernah bersabda, idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini malam ini kata Rasulullah adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Pohon pisang walaupun pada jadi kelaras, kembang-kembang di depan saya walaupun ada kering daunnya karena sudah 2 hari tidak disiram, kelihatannya dia bunga-bunga yang kering, tapi di hadapan Allah malam ini semuanya adalah bunga surga. Di antara ibu-ibu yang di dalam kurungan ini mungkin ada yang umurnya 60 tahun lebih, ada yang di atas 60 tahun, ada. Kita melihatnya dia orang tua, sebetulnya mereka adalah nenek-nenek. Tapi karena berada di majelis taklim, majelis maulid, insya Allah ibu-ibu kita semuanya adalah bidadari surga yang sebentar lagi masuk surga. Bini sendiri doain. Walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kipas-kipasan pakai kudu merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Karena ini taman surga, anak-anak kecil betah walaupun kelaparan, makanya duduknya berubah-ubah. Remajanya betah walaupun sambil pacaran, yang tuanya betah, bansernya betah walaupun gempor berdiri terus, hadrohnya betah walaupun agak ngantuk karena nggak dikasih kopi sama panitia, semuanya betah. Yang tidak betah di tempat ini hanya Kenapa saudara-saudara? Sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kelojotan, kalau ada yang baca selawat dia akan kepanasan, kalau ada yang baca Quran dan baca doa dia kabur pergi entah kemana jalan. Makanya catat besok kalau selesai sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, belum saja selesai wiridannya ada jamaah yang minggat duluan, berarti orang itu sudah kesurupan. Kalau pengajian di luar ruangan padahal tidak panas kipas-kipasan, berarti orang tadi udah keusap. Dan kalau ada yang pulang duluan gendong anak, berarti yang digendong tuh anak. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Malaikat lapor kepada Allah, ditanya, di mana anjeun Kak? Ngerti kan ya? Sekarang disirakat ngerti? Dari mana kalian malaikat? Dari daerah sebetulnya Kirana itu terlalu baik untuk sebuah nama. Dari daerah Kirana ya Allah. Acara apakah? Peringatan Maulid Nabi.
Oh, peringatan Maulid Nabi yang kalau di acaranya itu ibunya dikurungin separuh ya Kak, betul. Kalau tidak salah tempat itu kalau kiai lagi ceramah dikasih pisang ya Kak, betul. Itu yang sebetulnya menyiksa penceramah Kak. Siapa yang datang wahai malaikatku, Masya Allah ya Allah, para kiainya datang semuanya, bansernya datang semuanya, Pak Lurahnya punya lurah gak di sini? Pak RW nya ada? Mana Pak RW nya? Sakit? Ada Pak RT nya? Mana RT-nya? Masya Allah ya Allah, semua masyarakatnya kompak dan serempak datang kumpul di tempat itu. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Kirana semuanya berzikir menyebut asmamu dan bersalawat kepada nabimu. Subhanallah, ilaha illallah, wallahu apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Kirana minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni orang yang tidak ikut membaca amin yang di dalam kurungan itu kan. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Kirana minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa, terlebih lagi yang dalam kurungan tidak keluar dulu. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Kirana minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Cibitung ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang selonjor, miring kanan miring kiri, ada yang netein bocah kelihatan sama kiai, dan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris, ceceritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Seksenono malaikatku kabeh iku wong kang padha lenggah ana Kirana iku kabeh wis tak ngapura dosa-dosane. Saksian ku anjeun hai malaikat eta jelema nu caraik di Kirana kabeh geus dihampura dosa-dosanaku kami. Saksikan wahai malaikatku, semua orang yang kumpul di Kirana sudah ku ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, indah apa indah? Indah apa indah? Kumpul begini indah.